Hello guys, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Elvina Anggraini dari program studi D3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Baik, kita langsung saja ke materi. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang advokasi. Pengertian advokasi. Di sini, advokasi adalah upaya mendekati, mendampingi, dan mempengaruhi para pembuat kebijakan secara bijak sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan terhadap pembangunan kesehatan. Nah, di sini ada advokasi kesehatan adalah upaya pendekatan kepada pemimpin atau pengambil keputusan supaya dapat memberikan dukungan, kemudahan, dan semacamnya pada upaya pembangunan kesehatan. Nah, selanjutnya ada advokasi kemitraan, berarti mempertahankan serta mendukung seseorang untuk mempertahankan ide dan kerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya di sini untuk tujuan advokasi ada dua. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum di sini diperolehnya komitmen dengan dukungan dalam upaya kesehatan baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha. Nah, di sini pada tujuan khusus ada 5 tujuan. Yang pertama, adanya pengenalan atau kesadaran. Yang kedua, adanya ketertarikan atau peminatan atau tanpa penolakan. Dan yang ketiga, yaitu adanya kemauan atau kepedulian atau kesanggupan untuk membantu dan menerima perubahan. Nah, yang keempat di sini adanya tindakan, perbuatan, atau kegiatan yang nyata atau yang diperlukan. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, adanya kelanjutan kegiatan atau kesinambungan kegiatan. Selanjutnya di sini ada sasaran dan pelaku advokasi. Di sini untuk sasaran advokasi adalah berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, mitra di kalangan pengusaha atau swasta, badan penyandang dana, media massa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh berpengaruh dan tenar, dan kelompok potensi lainnya di masyarakat. Nah, untuk pelaku advokasi itu sendiri adalah siapa yang peduli terhadap upaya kesehatan dan memandang perlu adanya mitra untuk mendukung upaya tersebut. Pelaku advokasi dapat berasal dari kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi berbasis masyarakat atau agama, LSM, dan tokoh-tokoh berpengaruh. Selanjutnya di sini ada prinsip advokasi. Di sini ada 5 prinsip dalam advokasi. Yang pertama yaitu realitas sistematis, taktis, strategis, dan berani. Selanjutnya untuk pendekatan dalam advokasi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu melibatkan para pemimpin, bekerja dengan media massa, membangun kemitraan, mobilisasi massa, dan membangun kapasitas. Selanjutnya ada langkah-langkah advokasi. Di sini menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2007 terdapat 5 langkah kegiatan advokasi, antara lain yang pertama identifikasi dan analisis masalah atau isu yang memerlukan advokasi. Yang kedua, identifikasi dan analisis kelompok sasaran. Yang ketiga, siapkan dan kemas bahan informasi. Yang keempat, rencanakan teknik atau acara kegiatan operasional, dan yang kelima yaitu laksanakan kegiatan pemantauan evaluasi serta lakukan tindakan lanjut. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kemitraan. Nah, di sini kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok dengan kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Nah, di sini ada landasan dari kemitraan. Yang pertama yaitu saling memahami kedudukan, tugas, dan fungsi. Yang kedua, saling memahami kemampuan masing-masing. Yang ketiga, saling menghubungi secara proaktif. Yang keempat yaitu saling mendekati. Yang kelima, saling terbuka. Yang keenam, saling mendorong atau mendukung. Dan yang
terakhir yaitu saling menghargai. Dan di sini selanjutnya ada prinsip dari kemitraan. Yang pertama, equity atau persamaan, transparansi atau keterbukaan, mutual benefit atau saling menguntungkan. Nah, selanjutnya ada pengembangan dalam kemitraan. Di sini 6 langkah pengembangan dalam kemitraan. Yang pertama, penjajagan atau persiapan. Yang kedua, penyamaan persepsi. Dan yang ketiga, pengaturan peran. Yang keempat, komunikasi intensif. Yang kelima, melakukan kegiatan. Dan yang keenam yaitu yang terakhir yaitu melakukan pemantauan atau penilaian. Nah, yang ketiga di sini kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Di sini pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan memampukan masyarakat sehingga mampu untuk hidup mandiri. Nah, di sini ada beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan atau mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Yang ketiga, mengembangkan semangat kegiatan gotong royong dalam pembangunan kesehatan. Yang keempat, bekerja sama dengan masyarakat. Yang kelima, penyerahan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Yang keenam, menggalang kemitraan dengan LSM atau organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat. Yang ketujuh, promosi, pendidikan, dan pelatihan dengan sebanyak mungkin menggunakan dan memanfaatkan potensi setempat. Yang kedelapan, yaitu upaya dilakukan secara kemitraan dengan berbagai pihak. Yang kesembilan, yaitu desentralisasi, yaitu sesuai dengan keadaan dan budaya setempat. Di sini untuk ada model dan ada ciri-ciri. Nah, di sini untuk model pemberdayaan itu yang pertama yaitu pemberdayaan pemimpin masyarakat, yang kedua pengembangan upaya kesehatan bersumber dari masyarakat, yang ketiga pemberdayaan pendanaan masyarakat, yang keempat pemberdayaan sarana masyarakat, yang kelima peningkatan pengetahuan masyarakat, yang keenam pengembangan teknologi tepat guna, yang ketujuh peningkatan manajemen. Nah, untuk ciri-ciri pemberdayaan masyarakat itu yang pertama yaitu tokoh-tokoh masyarakat, yang kedua organisasi kemasyarakatan, yang ketiga dana masyarakat, yang keempat sarana dan material yang dimiliki masyarakat, yang kelima pengetahuan masyarakat, yang keenam teknologi yang dimiliki masyarakat, dan yang ketujuh yaitu pengambilan keputusan. Nah, di sini langkah-langkah pemberdayaan masyarakat ada 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah, penyebab masalah, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah. Yang kedua yaitu mendiagnosis masalah dan merumuskan alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu menetapkan alternatif pemecahan masalah yang layak, merencanakan dan melaksanakannya. Yang keempat yaitu memantau, mengevaluasi, dan membina kelestarian upaya-upaya yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu upaya-upaya kesehatan ibu dan anak. Di sini upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, dan anak balita serta anak prasekolah. Nah, di sini dalam upaya kesehatan ibu dan anak di sini ada tujuan. Di sini memiliki 2 tujuan. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua yaitu ada tujuan khusus. Nah, tujuan umum adalah tujuan program kesehatan ibu dan anak adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan optimal bagi ibu dan keluarganya untuk atau mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan Indonesia serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Selanjutnya di sini ada tujuan khusus di mana ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu meningkatnya kemampuan ibu atau pengetahuan sikap dan perilaku dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya. Di sini selanjutnya yang kedua, meningkatkan upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri. Yang ketiga, meningkatkannya jangkauan pelayanan kesehatan ibu. Yang keempat, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggota untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan dalam upaya
pemeliharaan kesehatan ibu dan anak. Yang di sini yang pertama yaitu pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah. Dan yang kedua yaitu penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam pencapaian tujuan program KIA. Dan yang ketiga yaitu proses pemberdayaan masyarakat di bidang KIA. Nah, di sini untuk manajemen kegiatan KIA, di sini melakukan pemantauan kegiatan KIA dilaksanakan melalui pemantauan wilayah setempat KIA atau PWS KIA. Di sini ada dua indikator. Yang pertama indikator pemantauan teknis dan indikator pemantauan non teknis. Nah, di sini untuk daftar pustakanya kita ngambil materi dari yang setelah ditertera. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.